Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Kali ini kita berada di Jalan Melati, daerah atau Kelurahan Tanjung Mulia. Dan sekarang ini saya sudah berada di rumah salah satu warga yang ada di sini, yaitu bersama Bu Nur Aini. Kita akan ngobrol dengan beliau, apa saja aktivitas beliau sehari-hari. Langsung saja kita akan tanya beliau, Bu Nur Aini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nur Aini, bagaimana kabarnya, Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Keluarga di rumah sehat juga, Bu? Sehat. Iya, di rumah siapa saja, Bu? Di rumah ibu sama anak aja. Anak? Satu aja 2 anaknya, orang. Bu? Iya, anak 1. Memang nggak ada yang lain lagi, mungkin udah berkeluarga? Udah ada? Berkeluarga, tapi nggak tinggal di sini. Oh, berarti jumlahnya berapa semua? Jumlahnya 4, perempuan 3, laki-laki 1. Oh, yang masih sama ibu ini laki-laki? Cuma 1. Oke. Kalau bapak, Bu? Kalau bapak udah lama meninggal, 11 tahun. Udah 11 tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu. Iya. Oke, dulu bapak kena penyakit, sakit atau gimana? Leper. Oke, berobat berarti udah lama sebelum? Udah lama, udah berobat ke sana kemari, tapi yang memang udah ajalnya ya macam mana ya, udah usaha gitulah. Oke, dulu bapak kerja apa, Bu? Kerja di pabrik. Pabrik besi. Pabrik besi. Oke. Jadi waktu itu ibu udah kerja juga? Udah, tapi masih kerja gitulah, kadang sebentar aja setengah hari gitu. Jadi, kerja apa itu, Bu? Itulah nyuci, gosok. Tapi setelah bapak meninggal, nyuci tambah. Baratnya kan biaya kan kurang gitu. Jadi udah anak menikah, itulah ibu suruh jaga cucu di rumah. Jadi dikurangilah kerjaannya, jaga cucu di rumah. Jadi setengah hari kerja pagi, setengah hari sore jaga cucu. Oke, sekarang aktivitas ibu apa? Kerjaan ibu sekarang apa? Ya masih nyuci juga. Nyuci ngepel gitu pulang. Setengah hari aja, belum nggak sampai setengah hari udah pulang. Karena mau jaga cucu kan mamanya kerja. Iya. Ya itulah. Jaga cucu di mana? Di sini atau di? Ya di sini, nanti diantar ke sini. Oh, berarti nggak jauh dari sini rumah anak ibu rumahnya deket-deket dari sini juga, nggak jauh. Iya, udah banyak cucunya, Bu? Cucu semuanya 8. 8. Dari 3 anak ibu yang sudah rumah tangga. Iya. Berarti tersisa 1 lagi yang belum berumah tangga. Yang laki-laki. Oke, itu kerja atau sekolah, Bu? Tadinya kan dia nggak sekolah, nggak mau sekarang. Jadi dia belajar di bengkel. Oh, tapi udah kerja ya mulai di bengkel? Belum inilah, ya masih belajar. Ya nggak mengharapkan gaji lah, orang masih belajar kan. Iya. Kenapa nggak sekolah lagi? Kalau sekolah seharusnya kelas berapa, Bu? Ya udah SMA lah. SMA. Udah lama emang nggak mau sekolah lagi? Seharusnya kalau sekolah udah kelas berapa itu? Ya udah, tahun ini tamat. Iya. Nggak mau sekolah atau emang ibu nggak sanggup membiayai atau gimana, Bu? Ya kali lah dia nggak usah lah mak, nanti mama nggak sanggup biayanya. Gitu. Udahlah biar ikut-ikut kawan aja di bengkel kan gitu katanya. Ya udahlah, ya kan nggak bisa maksa juga, soalnya kan biaya kan terbatas. Itulah. Dari hasil ibu kerja nyuci itu berapa per bulan tuh, Bu? Per bulan cuma dapat 500. 500. Iya. 500 untuk kebutuhan 1 bulan itu kira-kira cukup atau kurang itu, Bu? Ya kurang lah. Kurang, Bu ya? Kurang, mana cukup. Jadi nutupnya usaha apa lagi, Bu? Itulah kan jaga cucu, nanti dari anak dikasih sedikit. Tiap bulan ikut bayar lampu, bayar biaya-biaya lain lah gitu dikasih. Tadinya kan ibu kerja 1 hari. Jadi karena cucu nggak ada yang jaga,
mamanya bilang udah nggak usah mak, setengah hari aja. Nanti setengah harinya jaga cucu kan kami bisa bantu. Itulah iya. bantu itu. Kalau penuh 1 hari gitu, kalau nggak setengah hari itu berapa gajinya seharusnya nyuci itu, Bu? Nyuci. Kalau 3 tempat ibu dapat juga 1, 2, 1, 3 gitu. Oh, sekarang berapa tempat, Bu? 1 aja. 1 tempat. 1 aja. 500 aja. 500. Iya. 500. Itu seperti apa kerjanya itu, Bu? Nyuci. Ibu bagian apa saja, nyuci kah semua atau nyetrika juga atau bagaimana? Enggak, nyuci aja sama ngepel. Ngepel rumah juga? Iya, Itu tiap hari, Bu? tiap hari. Sekarang ini untuk berapa rumah? 1 Satu. rumah. Oke. Ya, jadi nggak bisa ada waktunya lagi untuk nambah rumah gitu, Bu, ya? Iya, nggak bisa lah ngomong, jaga cucu. Iya. Itulah nanti dari anak lah dikasih, nanti dikasih tambahan kalau Iya. kurang. Nanti entah dibelikan beras, apalah gitulah. Iya. Itu nyuci nggak ada liburnya, Bu? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Tiap hari? Tiap hari. Ya boleh juga libur, tapi kita permisi lah. Kalau ada keperluan, Iya. kalau ada kemalangan, ya boleh libur. Cuma kita ngomong dulu permisi di sana, libur. Kalau enggak ya nggak ada libur. Ibu masih kuat itu, Bu? Dengan usia Ibu sekarang berapa, Bu? 52. 52. Masih kuat, Bu, ya? Ya alhamdulillah, yang penting dikasih sehat aja. Oke. Mudah-mudahan, Bu, ya. Tetap Ibu sehat selalu ya, dapat bekerja seperti itu. Baik sahabat keluarga muslim, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Ibu Nuraini. Beliau ternyata sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci ya, dan setelah itu juga beliau harus menjaga cucu ya, untuk tambahan ya dari pekerjaan beliau sebagai tukang cuci. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan beliau, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, masih bersama Bu Aini. Sehari-hari beliau menyuci dan sudah lama menjalani profesi sebagai tukang cuci. Kita akan ngobrol lagi dengan beliau. Nah, Ibu, ini udah lama, Bu, ya? Udah puluhan tahun, Bu, ya, sudah nyuci seperti itu, ya. Tentunya sudah banyak pengalaman suka duka dalam nyuci ini, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit, Bu, kalau nyuci ini seperti apa sih, pekerjaan nyuci seperti ini? Ya, suka dukanya, Bu. Ya nyuci ini pekerjaannya kayak mana ya? Ya kalau kira-kira cuciannya banyak ya agak kesel juga lah, banyak kali kan gitu. Tapi karena ibu yang punya rumah pun orangnya baik, sama-sama saling pengertian gitu, jadi rasanya keselnya itu hilang, capeknya hilang. Lagipun yang punya rumah itu orangnya kayak mana ya, baik lah gitu. Baiknya itu gimana, Bu? Baiknya, misalnya ngasih tambah gajinya ya, atau gimana? Ngerti gitu, ngerti. Nanti kalau tiap bulan kadang kan anaknya ada dateng, nanti namanya awak kerja sama dia udah lama, nanti anaknya dateng ngasih gitu tambahan. Kadang nanti sering juga ngasih sembako, kadang beras, minyak, gula. Soalnya kan ibu dari situ, dari anaknya masih kecil sampai anaknya udah berkeluarga. Jadi ibaratnya dia pun udah nganggap udah kayak keluarga gitu. Jadi ibu pun ya udahlah kayak mana, cari pekerjaan sekarang pun payah. Iya, Bu. Yang penting saling percaya kan. Kita pun jujur, dia pun percaya. Jadi kalau entah ada kebutuhan, tiba-tiba ibu butuh uang kayak apa gitu, boleh. Minjam gitu dulu, Bu, boleh ya. pinjam sama dia. Kadang pun udah nggak usah dipotong aja gajinya gitu. Jadi seolah-olah udahlah, daripada cari sana sini pun susah, ya udahlah di situ aja ditahanin. Karena pun dia pun baik. Iya.
dia pun percaya gitu. Jadi pun ibu pun kayak mana, jujur. Kalau ada apa-apa udah ngomong aja langsung gitu kan, nggak boleh gini. Yang penting kita kan jujur. Ya udah, dia bilang nggak apa-apa loh katanya. Udah. Jadi udah aja. dianggap seperti keluarga juga gitu Bu ya, udah saling percaya. Pernah nggak Bu misalnya selain salah satunya tadi mungkin yang berat bagi Ibu ketika nyucinya itu banyak itu Bu ya. Nah ada nggak misalnya nih komplain dari mereka kok nggak bersih, kok ini kemana hilang? Ini pernah nggak pengalaman seperti itu? Nggak ada Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak pernah. Nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada gendala macam gini, nggak. Insya Allah lah, mudah-mudahan sampai sekarang ini ibaratnya entah ada hilang, ada ini, ada insya Allah kurang bersih pernah. Misalnya seperti itu, nggak ada keluhan seperti itu Bu ya. Nggak pernah, nggak ada. Iya. Ya, Emang Ibu ketika nyuci itu memang merasa ya itu adalah selain pekerjaan sudah menganggap ya ini misalnya pakaian saya sendiri jadi nyuci itu dengan hati gitu Bu. Iyalah. Ya doa mungkin aja Bismillahirrahmanirrahim, memang saya niatnya mau kerja gitu aja ya kan. Ya lancarkanlah kerjaanku gitu aja. Nggak ada pernah berpikir untuk nyari kerjaan yang lain misalnya jualan atau apa kayak gitu? Dulu ada pernah, tapi kendalanya di sini payah. Dulu pernah ada jualan itulah makanan anak-anak apa. Tapi kurang maju. Itulah terus ibu berhentilah daripada modalnya habis, nggak bisa ke ini lagi, udahlah ibu berhenti terus ibu coba cari pekerjaan lain. Pernah dulu coba Bu ya. Itu kerjaan apa dulu pernah Bu? Itulah pekerjaannya ya sampingan dari anaknya juga itu. Dari anak yang tempat ibu nyuci ini. Itulah dia bilang, Bi, ini aja Bi, kerja sini, buka toko kalau pagi. Oh, jaga toko. Enggak, buka aja. Buka. Kan ada karyawannya lagi satu. Beratnya kan ibu di situ udah dipercaya. Buka toko, nanti ibu nyapu-nyapu toko udah bersih-bersih tokonya Bu ya. Siap pulang. Gitu. Itu lama juga Bu? Lama. Adalah 3 tahun. Itu ibu kerja itu sembari masih juga nyuci juga? Masih. Nanti habis nyuci di rumah baru pergi ke toko. Sempat itu Bu bagi waktunya? Jadi ibu nyucinya jam berapa? Nyuci kira-kira kalau pergi jam 8. Jam 8. Nanti siap dari sana setengah 10 baru pergi buka toko. Buka toko. Iya. Berarti tokonya buka nggak pagi-pagi kali Bu ya? Enggak, jam 10. Oh, jam 10. Jam 10 buka. Jadi itu sekarang nggak lagi? Sekarang nggak lagi karena udah anaknya udah pindah di situ. Langsung di toko itu. Jadi udah enggak. Lagi pun ibu karena anak udah bilang gitu kan. Udah lama jaga aja anakku. Nanti kalau biayanya aku tambah. Anak ibu kerja apa Bu? Kerja ini di kayu putih kayak akrilit gitu. Itu tempat-tempahan orang. Dia pun ikut toke juga lah kerja. Yang perempuan itu dua kerja di situ. Jadi ibu jaga itulah cucu. Jaga cucu, nanti yang besar kan mau sekolah. Jadi kan ibu yang ngurus. Nanti sore kan mau ngaji. Jadi ibu yang ngurus pakaiannya di rumah kan gitu. Ya alhamdulillah itulah. Dari anak nanti sikit, dari sana sikit. Ya dihitung-hitung ya sih memang kurang, tapi ya syukurin aja lah. Iya, itu kuncinya Bu ya, syukuri kemudian bekerja dengan orang lain itu salah satunya tadi kita mengambil pelajaran dari Ibu ya harus jujur Bu ya, seperti itu. Baik sahabat keluarga muslim, luar biasa Ibu Nur Aini ya, bermodal dengan kejujuran dan tekad ya. Beliau tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini walaupun pendapatan beliau masih jauh dari kata cukup. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Bu Nur Aini, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Ya, baik sahabat keluarga muslim, masih bersama Ibu Nur Aini.
Baik, kita akan tanya-tanya beliau lagi ya. Bu Nuraini ya. Ini Ibu usianya udah berapa, Bu? 52. 52 ya, dan anak Ibu masih ada satu lagi yang Ibu tanggung, Bu ya, yang belum berumah tangga, yang juga belum juga bekerja, Bu ya, belum ada pendapatan seperti itulah, Bu. Oke. Nah, jadi dengan usia Ibu yang sekarang udah 52, bekerja sebagai tukang cuci ya. Apakah ada harapan Ibu ke depannya untuk ya ini tentunya semakin usia kita bertambah, tentunya tenaga kita juga akan berkurang kan seperti itu, Bu ya. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan pekerjaan yang mungkin bisa kita kerjakan di usia kita yang tua seperti itu, Bu ya. Kalau nyuci tentunya ini harus butuh tenaga, Bu ya, butuh tenaga ya. Beda mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalnya duduk jaga jualan atau seperti apalah gitu, Bu ya. Ada nggak harapan Ibu nih ke depannya ya, saya juga harus ada kerjaan yang lain yang bisa saya kerjakan dengan usia saya yang tidak muda lagi seperti itu. Ada sih juga, kepingin lagi sih mau jualan. Maksudnya entah jualan bakso kayak gitu. Tapi nantilah kalau udah ada modal gitu, pengen juga jual-jual bakso apa gitu. Jadi kalau memang nanti udah ada ya Ibu baru berhenti dari sana gitu. Tapi kalau memang belum ada kan namanya kebutuhan masih kurang. Jualan itu kan butuh modal. Kalau nggak ada modal macam mana? Selama ini Ibu nggak ada tabungan seperti itu, menabung tiap bulan seperti nggak itu? Nggak ada. Nggak cukup seperti itu, Bu ya? Itu aja lah, pas-pas nanti kalau ada tabungan sedikit, nanti ada kebutuhan yang lain, itulah diambil sedikit. Iya, oke. Ya. Saya melihat nih rumah Ibu ya rapi, ada bunganya, Bu ya, bersih juga. Ini udah rumah sendiri atau bagaimana, Bu? Ini rumah mertua. Rumah mertua dulu, peninggalan. Iya. Mertua. Jadi Ibu yang nempati sampai sekarang, Bu ya. Mungkin bisa dibilang diwariskan ke Ibu lah itu ya, Bu. Iya, gitulah ya. Insya Allah gitulah. Iya. Nah, besar nih, Bu ya, sampai ke samping juga. Iya. Berapa kamar dalamnya, Bu? 2. 2 kamar, Bu ya. Oke, alhamdulillah, Bu ya. Udah punya sendiri, sahabat keluarga Muslim, jadi tidak memikirkan lagi uang sewanya, Bu ya. Oke, alhamdulillah lah itulah. Itulah gendalanya, mudah-mudahan dari uangnya nggak ini kan. Kalau kita nyewa pun walaupun rumahnya kayak gini mau juga 300-400. Betul. Iya. Saya melihat nih Ibu rumahnya rapi, ada bunganya, bersih. Ini motivasi Ibu apa nih, Bu? Emang Ibu dari gadis emang pembersih, suka bunga-bunga seperti itu, Ibu? Ya dari dulu sih memang suka gitu. Ini cuma semalam ini anak aja yang rajin nanam bunga. Kalau Ibu sih memang sehari-hari ya ginilah. Kalau ada kesempatan ya bersih-bersih. Iya, alhamdulillah bersih-bersih, Bu ya. Ini mungkin Ibu ada nasihatnya mungkin Ibu untuk kita ya. Ibu udah tentunya udah lama hidup ya, sudah banyak pengalaman juga sampai sekarang saya melihat Ibu masih tetap sabar dan tegar dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ada nasihatnya untuk kita nih, Bu. Apa nih, Bu? Apa nasihatnya ya itulah sabar, kuat, ikhlas ya kan. Yang penting Ibu, kita jujur ya kan. Yang penting itulah jujur aja. Kalau kita bohong ke sana kemari pun ya akibatnya susah ya kan. Itulah yang kuat, sabar, ikhlas gitu aja lah. Yang selain itu ya kita ya itulah mohon sama yang di atas ya kan. Jangan lupa sempat berdoa, kita Bu, ya. Kerjakan 5 waktu ya alhamdulillah. Nggak sempat ya ambil aja yang sempatnya ya kan. Gitu. Kadang kan sore, kadang ada kerjaan nggak sempat. Iya, tapi Ibu tetap sholat nggak tinggal, Bu ya. Alhamdulillah. Walaupun nggak penuh tapi ya. Iya, tapi usahakan nanti harus penuh nih, Bu ya. Ini karena kewajiban kita sholat itu, Bu ya. Iya, Bu, ini selain kita berkunjung nih, Bu ya, kita juga ada bawa sedikit sembako untuk Ibu ya. Mungkin bisa kita minta ke teman kita ya untuk membawakan kemari. Oke. Ya, ini ada juga beras, Bu ya. Beras, ada telur, dan di dalamnya ini, di dalam kardus ini ada juga tepung ya, minyak goreng, garam, kebutuhan-kebutuhan dapur lah, Bu ya. Ini, Bu,
terima Bu ya. Iya, Oke, terima mudah-mudahan kasih. bermanfaat Bu ya untuk Amin. Ibu ya. Ini mungkin yang bisa kami bawa ini Bu ya, tapi mudah-mudahan ya tidak dilihat dari sedikit dan banyaknya Bu ya, tapi bagaimana kita melihat keikhlasan para donatur kita nih Bu ya, Iya. donatur Salam TV yang telah berdonasi ke Salam TV, kita ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita doakan Bu Iya. ya, lihat ke sana Iya. Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan para donatur Iya. sehat selalu Bu ya, Iya. murah rezekinya. Murah rezeki. Iya. Oke. Baik, apa yang mau Bu sampaikan ya Bu? Ya, terima kasih banyak Iya. atas pemberiannya ini. Cuma Ibu nggak bisa Hmm. balesnya, ya Iya. mudah-mudahan yang di atas yang bales dikasih kesehatan, kelancaran, Amin. kasih rezeki yang berlimpah. Oke, baik. Amin. Iya, terima kasih banyak Bu ya sudah Sama-sama. memberikan kesempatan untuk kita berkunjung ke rumah Ibu di sini, dan doakan Bu ya kita juga sehat selalu Bu ya. Amin. Amin. Iya. Oke. Baik sahabat Keluarga Muslim ya, khususnya kepada para donatur kami ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Dan bagi Anda yang ingin berdonasi bisa mengirimkan langsung ya ke nomor rekening yang ada di bawah ini, dan bagi Anda khususnya warga Medan bisa juga bagi Anda yang mempunyai keluarga atau kerabat yang mungkin layak untuk kita datangi, untuk kita ketuk pintunya, bisa konfirmasi ke nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya, saya Daruslian, terima kasih atas kebersamaannya. Ketuk pintu, buka mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.